yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa di dalam doa tengah minggu pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, baiklah kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mulai. Harapku
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Mulyadi. Kita akan merenungkan sebuah topik, Kau Tahu Hatiku Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Allah memanggil kami, mengumpulkan kami, dan memelihara kami sehingga kami boleh bersama-sama berhimpun saat ini. Dan kami menyediakan diri untuk berproses, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga memakai hamba sehingga apa yang akan disuarakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan kami berserah, kiranya hamba dipakai untuk menyuarakan firman Tuhan ini, dan kami semua menyimak dan menindaklanjuti dalam hidup kami. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua satu teks Alkitab pada Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana Paskah. Dan di tengah-tengah suasana Paskah, teks Alkitab kita sekarang berbicara sesuatu yang sungguh sangat menggetarkan, yaitu percakapan antara Yesus dengan Petrus. Ini pasti percakapan pasca kebangkitan, bahkan pasca peristiwa penampakan itu. Nah, ada banyak orang yang membicarakan bahwa percakapan ini mau mengingatkan Petrus pada sebuah situasi, yaitu bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus dan Yesus ingin mengingatkan itu. Saya kira percakapan atau penafsiran atau pemahaman demikian silakan saja, setiap orang bisa menafsirkan dan memahami seperti itu. Tetapi jika kita memahami dalam konteksnya, yaitu dengan cara kita memeriksa teks Alkitab, maka saya mengajak kita memeriksa teks Alkitab, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari percakapan ini. Apa itu? Kalimat pertama dan kalimat kedua disampaikan oleh Petrus dan Yesus, atau dari Yesus kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan dua kali jawaban Petrus, yaitu, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan pada jawaban yang ketiga pun demikian. Lalu apa yang salah? Tidak ada. Tidak ada yang salah. Jadi kenapa sampai kemudian Petrus menangis? Nah, di sini yang esensial. Teks ini pada bagian pertama dan kedua, kalau kita periksa di dalam Alkitab berbahasa Yunani, kalimatnya begini. Simon, Ioannu, atau Simon, anak Yohanes, agapasme, apakah engkau agape kepadaku? Kata Yesus. Lalu Simon menjawab di dalam teks bahasa Yunani,
Kalau diterjemahkan menjadi begini, benar Tuhan, aku filia kepadamu. Lalu Yesus bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Dan kedua kalinya kemudian Simon menjawab, benar Tuhan, aku filia kepadamu. Mari kita lihat pada teks ini. Pertanyaan pertama yang Yesus sampaikan dan pertanyaan kedua yang Yesus sampaikan kepada Petrus adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku sampai engkau kemudian rela mengorbankan segala sesuatunya bagiku? Dan dijawab oleh Petrus, Tuhan, aku mengasihimu sebagai seorang sahabat, filia. Ya. Dan karena itu pertanyaan ketiga yang Yesus sampaikan, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia kepadaku? Nah, ini yang kemudian membuat Simon sedih. Kenapa? Bukan karena turunnya derajat pertanyaan. Seorang teolog dari Swedia, Anders Negrent, memberikan penjelasan itu. Menurutnya katanya terjadi sebuah penurunan kualitas pertanyaan dari Yesus kepada Petrus. Yang pertama agape, yang kedua agape, dan yang ketiga filia. Yang ketiga-tiganya dijawab oleh Petrus sebagai filia. Sebenarnya bukan begitu. Karena pada Yohanes pasal yang ke-13 ayat 17, kita juga menemukan bagaimana Petrus mengatakan, Tuhan, aku mau menyerahkan nyawaku untuk engkau. Itu artinya bahwa pengorbanan Petrus pun disiapkan sedemikian rupa. Nah, ini penting untuk kita pahami karena dalam diri Petrus, ia juga memiliki spirit untuk melakukan segala sesuatu bagi Yesus, mengorbankan seluruh hidupnya. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah di tengah-tengah pergulatan itu, dalam persahabatan sekalipun, Yesus mau mengatakan kepada Petrus, aku pun menyahabati engkau. Itu artinya kalaupun harus berkorban bersama-sama, harus menempuh bersama-sama, harus menjalani bersama-sama, Yesus bersedia. Dan ternyata Petrus menangis karena apa? Karena Yesus tidak meninggalkannya. Yesus tidak meninggalkan Petrus. Yesus tidak membiarkan Petrus. Yesus menyahabati Petrus. Yesus terus-menerus berada bersama dengan Petrus. Yesus menyatakan sebuah cinta mendalamnya bagi Petrus. Dan Petrus pun menyatakan itu. Ibu bapa, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaan itu disuarakan kepada kita, kepada ibu bapa, saudara-saudari dan saya. Dan pertanyaan itu betul-betul dengan tegas dikatakan, apakah engkau juga bersedia untuk melakukan kualitas persahabatan sebaik-baiknya? Apa itu kualitas persahabatan? Seorang sahabat yang baik, dia akan mengenali kehidupan sahabatnya. Seorang sahabat yang baik, ia tidak akan melakukan pengkhianatan. Seorang sahabat yang baik, ia akan memberikan diri untuk sebuah proses penting di dalam dirinya, untuk temannya. Bahkan dia bersedia untuk melakukan segala sesuatu, bukan soal korban tubuh, bukan soal korban nyawa, tapi ia betul-betul memberi perhatian serius, memberi ruang yang baik, memberikan kehidupan kepada sahabatnya. Dan sang sahabat yang baik itu, ia merasakan betul cinta mendalam. Ini yang penting ibu bapa dan saudara-saudari sekalian untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita follow up. Ini yang mesti kita tindak lanjuti di tengah-tengah keseharian kita. Ibu bapa dan saudara-saudari sekalian belajar dari apa yang Yesus rindukan untuk kita, supaya kita pun menjadi sahabatnya. Tuhan, engkau tahu hatiku. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hatiku sungguh-sungguh diserahkan kepada Allah untuk benar-benar memuliakannya di dalam kehidupan kita? Jika Allah dalam Kristus saat ini bertanya kepada kita untuk yang kesekian kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita memberikan sebuah jawaban, ya, aku mengasihi engkau ya Tuhan, dan konsekuensinya adalah aku mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupku untuk kemuliaan Allah. Aku tidak akan membuat Allah dipermalukan melalui tindakanku.
Aku tidak akan membuat Allah kemudian dikoyak melalui sikap hidupku. Aku tidak akan membuat Allah kemudian diluluh lantakan namanya melalui perilaku aku. Tapi sebaliknya sebagai sahabat, aku menjaga wibawa ilahi di dalam hidupku. Aku menjaga kemuliaannya melalui tutur kataku. Aku menjaga segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanku bagi kemuliaan Allah. Aku menyiapkan seluruh kehidupanku untuk Allah. Dan kalau itu yang terjadi, saudara-saudari sekalian, maka jawaban Petrus dan kerinduan Allah juga mewujud di dalam kehidupan kita. Bukan soal agape, tetapi soal bagaimana kita menyambut persahabatan dengan Kristus itu. Bagaimana kita menyambut karya Allah itu. Bagaimana kita bersama-sama memberi ruang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh ruang kehidupan kita menjadi tampak bagi Allah dan bagi semua orang. Maafkan saya kalau ini dilakukan berulang-ulang. Tetapi saya sangat senang dan ini lagu yang membuat saya terinspirasi dan merasakan betul kehadiran Kristus dalam hidup kita. Mungkin ibu bapak pernah mendengarnya. Saya ingin mengulanginya kembali pada syair NKB 204, bait yang kedua. Kalimat itu mengekspresikan demikian. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Lalu refrain lagu itu mengatakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ekspresi menyatakan Yesus itu hanya bisa diwujudkan kalau Anda dan saya memperlihatkannya di dalam kehidupan kita. Tentu kita bisa menyanyikan lagu ini. Saya ingin kita nyanyikan refrainnya ya. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Persahabatan dengan Yesus adalah kesediaan kita untuk mengungkapkan seluruh karya Allah di dalam hidup kita, sehingga setiap orang melihat hidup kita. Saya ingin menutup kesempatan perenungan ini dengan sebuah ilustrasi, ibu bapak sekalian. Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, seringkali menjadi marah kalau orang ada yang mengatakan begini, kok kamu orang Kristen begitu sih? Saya kan juga manusia. Oh, terbalik justru. Kalau ada yang mengatakan demikian, kok kamu orang Kristen begitu? Itu mereka sedang menilai, melihat sesuatu yang mereka kaget dengan kehidupan kita. Karena yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang menampakkan Allah itu. Coba bayangkan kalau kemudian orang-orang Kristen disebut dengan kategori begini. Wajar, biasalah orang-orang Kristen begitu sih. Tidak ada sesuatu yang aneh. Toh orang Kristen penjudi, kan kualitas kita jadi turun. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, aneh ya kalau orang Kristen demikian, tuh karena mereka percaya kualitas kehidupan kita itu kualitas yang baik. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, mereka tidak percaya. Mereka heran. Nah maka apapun yang mau dikatakan orang lain kepada kita, mari kita menyambutnya di dalam sebuah keyakinan. Kita mesti menjadi lebih baik. Karena melalui hidup kita, persahabatan Kristus terlihat. Melalui hidup kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kembali kami datang padamu Bapa, mengucap syukur, limpah terima kasih di dalam penyertaan-Mu. Hari lepas hari kami sudah lewati. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan KD pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami juga boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menambah kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati Bapak Pendeta Mulyadi yang sudah membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat
buat kami semua yang mendengarnya. Berkati teman-teman kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah menangani ibadah online pada saat ini. Biarlah juga mereka diberkati dan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Berkati Ibu Pendeta Maria serta keluarganya, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dia lakukan di gereja kami GKI Pakuwon. Berkati gereja kami ya Tuhan, biarlah Engkau boleh pagari dengan malaikat sorgawi, jauhkan gereja kami dari niat-niat orang-orang jahat atau teror apapun. Biarlah gereja kami selalu dalam perlindungan Tuhan, serta orang-orang di dalamnya selalu juga dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat GKI Pakuwon dimanapun berada. Biarlah Engkau lawat satu persatu, beri mereka kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, berkati juga pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kalau beberapa hari yang lalu Tuhan terjadi kembali teror bom di Makassar sana. Tuhan tolong berikan hikmat, kebijakan apa yang Bapak Presiden lakukan supaya senantiasa teror yang seringkali terjadi di bangsa kami boleh senantiasa ditangani dengan baik. Tuhan juga berkati TNI Polri yang menangani teror ini, juga Densus 88, supaya sungguh-sungguh mereka dapat menangani dengan baik, dapat menangkap setiap orang yang meneror umat Kristen atau meneror bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah Engkau juga sadarkan bagi mereka yang melakukan teror bagi kami. Biarlah Engkau sadarkan mereka ya Bapa, untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan, inilah doa kami, mohon ampuni kami Bapa. Sertai juga pemerintah kami yang menangani pandemi COVID-19 ini. Kalau pada saat ini Bapa sudah dilakukan vaksin untuk mengatasi penyakit COVID ini, biarlah vaksin ini boleh berjalan dengan baik, sehingga kiranya Tuhan pandemi COVID-19 boleh berlalu di bangsa dan negara kami, dan boleh kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami Tuhan, mohon ampun semua dosa kami. Kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, baiklah kita menyanyikan pujian dengan berjudul Gembala Baik Seruling Nan Merdu. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku,
termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku, dan anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh belajar untuk menghadirkan persahabatan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemuliaan yang Allah nyatakan sehingga kami belajar dari percakapan Yesus dengan Petrus. Kami tahu Allah mengenal hidup kami, dan karena itu kami ingin menghadirkan segala sesuatunya dengan baik sehingga hidup kami menjadi cermin kehadiran Allah. Karena itu umat-Mu di tengah-tengah segala keberadaannya, tangan Allah yang menopang. Berkati segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan jika ada di antara kami yang sedang bergumul karena persoalan-persoalan persahabatan yang retak, Bapa Sorgawi, biarlah kami boleh menata dan memperbaikinya. Jika ada di antara kami yang bergumul karena kondisi kesehatan yang lemah, khususnya di tengah-tengah menghadapi COVID-19, mampukan kami juga untuk berproses, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu untuk perbaikan di dalam hidup kami, melakukan penyerahan kepada Allah melalui berbagai pengobatan yang terbaik. Jika di antara kami ada yang bergumul karena kondisi ekonomi yang terpuruk, biarlah kami juga boleh melakukan pekerjaan yang lebih keras. Tetapi lebih dalam dari itu, jadikan kami saudara dan sahabat untuk turut menopang perjalanannya. Gereja Tuhan, khususnya di GKI Pakuwon, Tuhan yang memberkatinya. Berbagai hal yang telah dilakukan, kiranya karya Allah menjadi nyata di dalamnya. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk segala hal. Biarlah pelayanan-pelayanan hidup kami berkenan di hadapan Allah.
Kini kami kembali di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami atas nama Komisi Dewasa GKI Pakuwon mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Mulyadi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman yang telah disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang sudah mendengarkan.